Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvi Tamara dari kelas 2H jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2576231223 akan menjelaskan tentang istishan. Secara bahasa, istishan berasal dari kata hasuna yang berarti baik. Istishan berarti menganggap sesuatu baik atau memilih sesuatu yang lebih baik. Secara istilah pun, para ulama mendefinisikannya pun sangat beragam seperti dari Imam Al-Qarhi, yaitu istishan adalah berpaling dari hukum suatu masalah yang serupa kepada hukum yang berbeda karena adanya dalil yang kuat. Adapun menurut Imam Al-Bazdawi, yaitu berpindah dari suatu kias kepada kias yang lain yang lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu menurut Abu Zahra, istishan adalah meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh kias menuju hukum lain karena terdapat dalil syar'i yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan tujuan syariat. Dari situ dapat disimpulkan bahwa istishan yaitu meninggalkan kias yang jelas, kias jali, menuju dalil yang lebih kuat karena mempertimbangkan kemaslahatan, kebutuhan, atau dalil syar'i lainnya. Adapun dasar hukum istishan, ulama yang menerima istishan berdalil dengan beberapa nas, di antaranya yaitu pertama Al-Quran. Quran surat Az-Zumar ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Artinya, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Kedua, hadis Nabi SAW, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai landasan bahwa memiliki hukum yang lebih baik dan lebih maslahat diperolehkan selama memiliki dasar syar'i. Para ulama usul fikih membagi istishan menjadi beberapa macam. Pertama yaitu istishan bi al-nas, yaitu meninggalkan kias karena adanya nas Al-Quran atau hadis. Contoh, orang yang makan karena lupa ketika berpuasa. Menurut kias, puasanya batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Namun berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa lupa lalu makan atau minum dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu puasanya tetap sah. Kedua, istishan bi al-ijma', yaitu meninggalkan kias karena adanya ijma' ulama. Contohnya, akad istisna atau pesanan pembuatan barang. Menurut kias, akad ini tidak sah karena barang belum ada. Namun, para ulama memperbolehkannya karena kebutuhan masyarakat dan adanya ijma'. Ketiga, istishan bi al-qiyas al-khafi, yaitu meninggalkan kias yang nyata menuju kias yang lebih tersembunyi tetapi lebih kuat. Contoh, hak penggunaan saluran air pada tanah yang dijual dianggap tetap ada meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam akad. 4. Istishan bi al-darurah, yaitu meninggalkan kias karena adanya keadaan darurat. Contohnya, penggunaan sumur yang terkena najis dalam kondisi tertentu setelah dilakukan penyucian sesuai ketentuan syariat. Kelima, istishan bi al-urf, yaitu meninggalkan kias karena mempertimbangkan adat kebiasaan yang berlaku. Contohnya seperti praktik transaksi tertentu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir yaitu istishan bi al-maslahah, yaitu meninggalkan kias demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Contohnya, berbagai kebijakan administrasi negara Islam yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa Nabi tetapi diperlukan demi kemaslahatan umat. Ada beberapa pandangan ulama tentang istishan. Pertama, ulama yang menerima istishan yaitu ada 3, mazhab Hanafi, sebagian mazhab Maliki, dan sebagian Hambali.
Nah, mereka berpendapat bahwa istishad bukan sekedar mengikuti hawa nafsu, tetapi memilih dalil yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan maqasid syariah. Tak hanya ulama yang menerima istishad, adapun ulama yang menolak istishad, seperti Imam Syafi'i yang terkenal dengan perkataannya, yaitu barang siapa melakukan istishad maka ia telah membuat syariat sendiri. Penolakan Imam Syafi'i ditujukan kepada istishad yang hanya berdasarkan selera atau pendapat pribadi tanpa dalil syar'i yang kuat. Namun pada praktiknya, sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan tersebut lebih banyak terjadi pada istilah dan definisi, bukan pada substansi penggunaan dalil yang kuat. Penjelasan saya yang terakhir yaitu contoh penerapan istishad dalam kehidupan modern. 1. Kebolehan akad perbankan syariah tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan transaksi modern. 2. Kebolehan pencatatan akad nikah dan transaksi untuk menghindari sengketa. 3. Penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi muamalah. 4. Sistem administrasi negara yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa istishad memiliki peran penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Sekian penjelasan tentang istishad dari saya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Afwan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.